Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik." Rawahul Bukhari. Sungguhnya surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya, dan neraka pun demikian. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran di dalamnya tentang betapa dekatnya surga dan neraka. Bahkan begitu dekat sampai Rasulullah SAW menyatakan lebih dekat daripada tali sendal. Kita tahu jika seorang memakai sendal, maka tali sendalnya menempel pada tubuhnya. Artinya sudah sangat dekat dengan kakinya, sudah sangat dekat dengan tubuhnya. Akan tapi Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya surga ternyata lebih dekat daripada itu, dan neraka juga lebih dekat daripada itu. Maksud dari hadis ini bahwasanya untuk masuk surga ataupun masuk neraka adalah perkara yang sangat mudah. Maka seorang jangan meremehkan amal apapun yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi dengan amal tersebut dia masuk surga. Dan seorang jangan meremehkan kemaksiatan apapun, karena bisa jadi dengan kemaksiatan tersebut dia masuk neraka jahanam. Ketika kita beramal, kita tidak tahu amal mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh mana yang menyebabkan seorang masuk surga. Bisa jadi amal yang menurut kita sepele ternyata merupakan sebab masuk surga. Dan sebaliknya, seorang jangan menyepelekan suatu kemaksiatan. Mungkin ada suatu maksiat yang dianggap sepele, ternyata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Kalian menyangkanya perkara yang ringan tetapi dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengabarkan ada orang-orang yang masuk surga dengan amal yang dianggap sepele. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syauqin fi tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafarallahu lahu." Ketika ada seorang sedang berjalan di suatu jalan, tiba-tiba dia mendapati ada duri di jalan, maka dia pun pinggirkan duri tersebut. Maka Allah pun mengampuninya. Allah membalas kebaikannya, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Dia menghilangkan gangguan dari jalan. Padahal Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya menghilangkan gangguan dari jalan adalah amal soleh yang rendah. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Sungguhnya iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah cabang keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Orang ini melakukan cabang keimanan yang paling rendah, menghilangkan gangguan dari jalan. Namun dengan sebab tersebut Allah mengampuni dosa-dosanya dan buat dia pun masuk surga. Hadis yang semisal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha ala dhahri tariq kanat tu'dhin nas." Aku melihat ada seorang bolak-balik dalam surga, ke sana kemari dalam surga. Kenapa? Gara-gara ada sebuah pohon yang di tengah jalan mengganggu orang yang lewat, maka dia potong pohon tersebut, maka dia pun masuk surga. Amal yang sepele namun menyebabkan dia masuk surga. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun fi raqiyin kada yaqtuluhul atash idra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Fanaza'at muqaha fanazalat fi bi'r." Kata Nabi SAW, ketika ada seekor anjing yang berputar-putar di sekeliling sebuah sumur, kehausan, hampir-hampir dia mati, namun dia tidak bisa mengambil air dari sumur. Tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pezina dari wanita-wanita pezina Bani Israel. Maka dia pun kasihan sama anjing tersebut. Maka dia pun turun ke dalam sumur, kemudian dia melepaskan sepatunya, kemudian dia isi air di sepatunya, kemudian dia gigit sepatunya tersebut, kemudian dia naik ke atas sumur, fasaqathu, lalu dia beri minum kepada anjing tersebut, faghfarallahu laha bihi, maka Allah ampuni dosa-dosanya karena perbuatannya tersebut. Kelihatannya sepele, namun Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, wanita ini ketika melakukan amal yang dianggap sepele ini, dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan perbuatan amal saleh tersebut, tidak ada yang melihatnya.
dan dia tidak butuh terima kasih dan ganjaran dari anjing yang dia tolong, toh anjing adalah hewan yang hina. Ketika itu maka amalannya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah akhirnya mengampuni dosa-dosanya. Karenanya para ulama dahulu berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak perkara yang sepele tetapi menjadi agung di sisi Allah karena niat yang tulus. Karenanya seorang jika ada kesempatan untuk beramal saleh sekecil apapun hendaknya dia lakukan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-sekali engkau meremehkan amal kebajikan apapun. Jangan kau remehkan meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Tersenyum kelihatannya sepele, tapi Nabi mengatakan jangan sepelekan. Kenapa? Karena bisa jadi senyuman yang tulus tersebut menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosamu. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Maha luas. Allah mau mengampuni seorang gara-gara amalan sepele, Allah ingin masukkan seorang dalam surga gara-gara amalan sepele, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa memastikan amal mana yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amal kita banyak, belum tentu ikhlas pada amalan-amalan tersebut. Maka jika ada kesempatan untuk beramal, maka lakukanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ittaqin nara walau bisyiqqit tamrah." Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Meskipun sepenggal korma, jangan engkau sepelekan, bisa jadi amal soleh tersebut menyebabkan engkau terjauh dari neraka jahanam. Dan sebaliknya, jangan sekali-sekali meremehkan amal kemaksiatan. Rasulullah SAW juga telah mengabarkan ada orang-orang yang masuk neraka gara-gara kemaksiatan yang dianggap sepele. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha, la hiya at'amatha, habasatha hatta matat, la hiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Ada seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati. Kucing, hewan yang mungkin diremehkan, dikekang sampai mati, tidak dikasih makan dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Akhirnya wanita ini masuk neraka jahanam. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam satu hadis, "Bainama rajulun yamshi fi jubbatin atau fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun jummatahu idh khasafa Allahu bihil ard wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ketika ada seorang berjalan dengan memakai gaun atau pakaian yang indah yang membuat dirinya ujub dengan pakaian tersebut, dia ujub dengan pakaiannya, sombong dengan pakaiannya, bangga dengan pakaiannya. Murajjilun jummatahu, sambil menyisir rambutnya yang indah. Idh khasafallahu bihil ard, tiba-tiba Allah benamkan dia di dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha, maka dia digoncang dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Dia tidak duga bahwasanya kesombongannya gara-gara pakai baju yang indah tersebut membuat dia dibenamkan dalam tanah, kemudian dia disiksa sampai hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha." Sungguh ada seorang mengucapkan satu statement, satu pernyataan yang dia tidak cek pernyataan tersebut. Dalam riwayat yang lain, la yulqi laha balan. Dia tidak memperdulikan tentang perkataan tersebut. Asal ceplas-ceplos dia ucapkan. Fahuwa yahwi biha fi nari jahannam. Ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Maka dengan statementnya tersebut membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam sangat dalam, lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Gara-gara satu pernyataan yang dia sepelekan. Oleh karenanya, seorang jangan menyepelekan maksiat apapun. Berusaha bertakwa kepada Allah. Jika dia telah terjerumus dalam maksiat, segera bertobat. Dia tidak tahu kapan kemurkaan Allah akan menimpanya. Dan sebagaimana kita ketahui, kemaksiatan menjadi semakin besar dosanya ketika seorang semakin menyepelekannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, umur kita semakin berkurang
hari demi hari kita lewati, kita tidak tahu apakah kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disesalkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma dadimtu nadamati ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasat fihi ajali." Aku tidak pernah menyesali seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang telah terbenam matahari pada hari tersebut, sementara umurku telah berkurang, walam yazdad amali, dan amalku tidak bertambah. Maka seorang hendaknya evaluasi diri, menghisap dirinya untuk memperbaiki masa depannya dengan berbanyak amal soleh. Setiap ada kesempatan dia beramal soleh, maka lakukanlah. Jangan dia sepelekan amal soleh apapun. Dia tidak tahu mana amal soleh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin kecil di matanya. Dan jangan sekali-sekali dia meremehkan maksiat. Hati-hati dengan ucapannya, hati-hati dengan pandangannya, hati-hati dengan pendengarannya. Dia tidak tahu mana maksiat yang membuat Allah murka kepadanya. Karena al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wa naru mithlu dzalik. Karena neraka begitu dekat, lebih dekat kepada seorang daripada tali sendalnya, sebagaimana surga lebih dekat kepada seorang daripada tali sendalnya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dengan menggabungkan antara al-khauf dan ar-raja, antara takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan bahwasanya seorang mudah sekali masuk surga. Sangat mudah, bahkan lebih dekat daripada tali sendalnya. Sebaliknya Allah juga mengabarkan seorang begitu mudah masuk neraka. Begitu dekatnya neraka, lebih dekat daripada tali sendalnya. Maka ketika kita merenungkan makna hadis ini, maka seorang selalu menghadirkan dalam dirinya antara al-khauf dan ar-raja, takut dengan neraka Allah, takut dengan siksaan Allah, dan ar-raja berharap dengan ampunan Allah, berharap dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan antara khauf dan raja ini dalam hati seorang sampai seorang akan meninggal dunia. Anas bin Malik meriwayatkan, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut. Saudara Rasulullah sallallahu menjenguk seseorang pemuda dalam kondisi akan meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka? Bagaimana kau mendapati dirimu?" Maka dia berkata, "Arjullah wa akhafu dhunubi." Ya Rasulullah, aku dapati dalam diriku berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan aku takut dengan dosa-dosaku. Ketika dia akan meninggal dunia, tergabung pada dirinya berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a fi qalbi imri'in atau fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu ma yarjuh wa ammanahu mimma yakhafu." Tidaklah terkumpulkan dalam diri seorang hamba dalam kondisi seperti ini akan meninggal dunia, khauf dan raja bergabung dalam dirinya, kecuali Allah akan mengabulkan apa yang dia harapkan dan Allah akan membuat dia aman dari apa yang dia takutkan.